Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Steyundia dari kelas 12 IPS 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam part 1 dan part 2. Dan semoga saja saat saya menjelaskan, materi tersebut dapat mudah dipahami dan juga dapat dimengerti bagi yang menonton. Oke? Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial: pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografis, faktor globalisasi, kebijakan publik, perbedaan kondisi demografis, faktor internal individu atau kelompok. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Ketiga, ketimpangan pembangunan. Keempat, ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Kelima, ketimpangan kesempatan. Dan terakhir, keenam, ketimpangan gender. Ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima buruh. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberikan upah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah. Beban pekerjaan pun tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Dan ini adalah contoh dari ketimpangan kesempatan, di mana gambar pertama itu sekolah dengan fasilitas yang sangat lengkap, elit, sedangkan gambar yang kedua ada sekolah dengan fasilitas yang sederhana. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara kawasan perbatasan dan kawasan non-perbatasan. Ketimpangan budaya merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan masyarakat disebabkan adanya budaya populer yang berasal dari barat diikuti oleh masyarakat dunia. Akibatnya, budaya barat lebih digemari dan budaya lokal tersisihkan. Ketimpangan gender. Pertama, marginalisasi perempuan. Kedua, stereotip gender. Ketiga, subordinasi perempuan. Keempat, kekerasan. Kelima terakhir, beban ganda. Dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pertama, diskriminasi sosial. Kedua, kecemburuan sosial. Ketiga, adanya monopoli. Keempat, kekuasaan. Terakhir, kelima, adanya konflik sosial. Diskriminasi sosial yaitu perbedaan perlakuan antara kelompok meskipun mereka memiliki hak sama, pengecualian atau pembatasan kesempatannya, pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Kalau kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Monopoli kekuasaan, yaitu masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial, sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik. Suatu konflik dicirikan sebagai berikut. Pertama, terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Kedua, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik. Ketiga, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Terakhir, keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik ini. Berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Pertama, menjaga komunikasi sosial. Kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Ketiga, sikap empati sosial. Dan keempat, sikap filantropi sosial. 1. Menjaga komunikasi sosial. Melalui komunikasi, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Toleransi dan menghargai perbedaan. Ada 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi. Pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Kedua, mengakui hak setiap orang. Ketiga, menghormati keyakinan orang lain.
Terakhir, saling mengerti dan memahami. Ketiga, sikap empati sosial. Empati sosial diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami orang lain. Melalui pelibatan empati dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Terakhir, keempat, sikap filantropi sosial, yaitu didasarkan respon terhadap realitas sosial didasarkan pada ajaran keagamaan.